Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Yumadi Indah Wulandari. Saya dari Pendidikan Ekonomi semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja saya yang mengambil tema Proceeding for Progress. Proceeding for Progress ini berproses untuk progres, di mana alasan saya mengambil tema ini karena saya lihat bahwasannya setiap orang ketika ingin mencapai suatu tujuan hidupnya harus melalui sebuah proses-proses terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung dia mencapai suatu tujuannya itu tanpa melalui sebuah proses seperti itu. Proses yang saya maksud di sini tidak hanya mencapai suatu tujuan seperti karir saja, tetapi dapat berproses untuk meningkatkan kualitas diri seperti moralnya dia, tindakannya dia dalam mengambil keputusan sosial dan segala macam. Jadi yang selanjutnya, program kerja yang dapat mendukung dari tema saya ini, yaitu yang pertama adalah Rumja, Rumah Cerita Anak Remaja. Jadi di sini saya mengambil program kerja saya ini untuk ataupun bertujuan untuk menjadi sebuah penampung cerita-cerita dari seseorang tentang kebingungan seperti itu, kebingungan seperti kebingungan apa sih jati diri dia, seperti bagaimana cara untuk menanggulangi permasalahan hidupnya dia. Intinya lebih mengarahkan dia dalam kebingungannya dia untuk membantu dia dalam berproses menjadi lebih baik. Juga bisa seperti dia kebingungan, contohnya kebingungan dalam mengambil jurusan seperti itu. Jadi kita bisa mengarahkannya supaya dia berproses dengan hal yang tepat seperti itu. Bisa meningkatkan kualitas dirinya juga dengan cerita-cerita permasalahannya mereka. Kita bisa lakukan sharing dan juga mencari pemecahannya supaya dia bisa berprogres seperti itu. Berprogres dalam artian kualitas dirinya dia dalam mengambil keputusan dan segala macam seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah SAPIK, sharing antara anggota PIK. Nah, di sini proses yang saya maksud yaitu saling sharing antara anggota PIK untuk mencapai progresnya, yaitu progresnya menjadi lebih baik dalam suatu organisasi seperti itu. Jadi dalam suatu organisasi ketika kita saling sering untuk sharing, itu akan menemukan suatu permasalahan apa sih yang sering terjadi, terus bagaimana cara pemecahannya, ataupun ada dari anggota lain mempunyai pengalaman. Jadi dengan pengalaman, dengan permasalahan itu kita bisa saling berbagi. Nah, ini sasarannya tidak hanya anak kuliahan saja, tetapi bisa dari SMA yang ada PIK-nya seperti itu. Karena menurut saya SMA ketika dia mengalami suatu permasalahan dan dibawa ke saling sharing antara universitas seperti itu, pemikirannya dia akan lebih luas seperti itu. Karena kan pengalaman yang dimiliki oleh mahasiswa itu lebih banyak ketimbang anak SMA. Jadi anak SMA itu lebih mempunyai pandangan yang luas nantinya ketika kita ajak mereka, rangkul mereka dalam suatu diskusi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah GETA, Genre Talenta, di mana kegiatan ini menurut saya sasarannya tidak hanya anak kuliahan saja, tetapi anak SMA untuk menjadi wadah ataupun tempat mereka untuk berproses. Karena setiap seseorang ketika memiliki bakat dan tidak punya wadah itu akan sulit, malah menjadi terpendam seperti itu. Ketika sudah terpendam tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa berprogres seperti itu. Jadi di sini GETA itu untuk menjadi wadah seseorang dalam berproses menjadi progres talenta yang dia miliki ataupun life skill yang dia miliki seperti itu. Jadi itu tadi penjelasan dari tema dan program kerja yang saya buat. Saya mohon maaf ketika saya menjelaskan ada salah-salah kata ataupun apa yang dapat menyinggung. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah mau menyimak seperti itu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.